Kepala Sekolah SD Kanisius Kumorsari. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya, orang tua murid, kepala sekolah, guru, komite, alumni. Selamat pagi dan selamat datang untuk Ibu Rini dan Bapak Joko selaku narasumber. Ibu Rini ini adalah alumnus dari SD Kanisius Kumorsari tahun 1988. Sedangkan Bapak Joko ini teman baiknya alumni Kanisius Kumorsari, yaitu Bapak Antonius Latuhayat. Halo Bapak Antonius. Terima kasih untuk kesediaan Ibu Rini dan Bapak Joko yang sudah mendengarkan curhatan saya beberapa waktu yang lalu dan berkenan berbagi ilmu serta pengalaman dalam menghadapi tantangan di masa pandemi COVID-19 ini. Sejak bulan Maret kemarin kita dikejutkan dengan berubahnya model pembelajaran. Belum lagi ekonomi kita juga dihantam habis-habisan. Sudah 5 bulan kondisi seperti ini. Tetapi makin banyak kasus baru ditemukan dan pasien COVID-nya juga makin tambah. Semoga parenting online Kanisius Kumorsari ini bisa menjadikan kita lebih terbuka untuk berubah. Kondisi ini makin kita rasakan nyata karena pendidikan bisa didapat di mana saja dan siapa saja bisa jadi guru. Lalu pendidikan yang seperti apakah dan guru yang seperti apakah yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa pandemi ini, semuanya akan diulas oleh narasumber kita. Maka selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Sesi selanjutnya, kita akan melihat ilustrasi pendidikan di keluarga yang diperankan oleh guru-guru KB, TK, SD Kanisius Kumorsari. Gio, sini sayang. Iya, Ibu. Ya, Gio, hari ini Ibu akan kasih kamu hadiah. Apa? Hadiahnya adalah HP, Tara. Nah, HP ini nanti akan kamu buat untuk cari tugas. Kan sudah mulai tahun ajaran baru. Nah, cari jawabannya di Google aja. Mana? Kamu tahu nggak Google-nya di mana? Di sini. Nah, itu nanti cari di sana ya. Nih, dipencet dulu. Nah, nanti semua cari di sini. Ya. Terus, Ibu juga pasang WiFi di sini. Nah, kalau sudah ada WiFi, sinyalnya lancar. Berarti kamu bisa cari semua tugas-tugasnya, ya. Nah, sekarang ada tugas kan dari guru? Nah, sekarang ambil. Halaman berapa? Ini bukunya, Bu. Halaman berapa tugasnya? Ya, ini kita lihat ya. Halaman 50, coba dilihat. 50, coba. Nah, ini ya. Nanti kamu kerjain, kamu lihat di Google. Cari semuanya di sana, ya. Kamu udah pasang WiFi di sini, kamu bisa cari sendiri, oke? Oke. Ya, cari ya. Bu, aku sudah cari di Google, tapi tidak ada jawabannya. Masa sih nggak ada? Coba cari lagi di situ. Kok tidak ada jawabannya, Bu? Coba dicari lagi dulu. Pasti ada kok. Aku Ini belum ada mau. buku. Coba kamu cari. Kamu kerjain sendiri aja ya. Mama mau nonton dulu, ya. Mama nonton, kamu kerjain dulu. Oke? Ya. Bisa ya? Bisa.
tugas lagi. Bikin kerjaanmu kacau. Coba aku buka dulu ah. Ternyata gampang. Aku kerjain sendiri aja daripada nanti tunggu anakku. Yes, sudah selesai. Kirim sekarang. Apa lagi? Tadi ada WA terus. Ih, yang ini tugasnya sulit sekali. Udahlah, nanti biar anakku aja yang ngerjain. Kacau semua kerjaan itu sungguh. Ini sekolah gimana sih? Masa suruh ngirim data-data seperti ini? Bukannya ini tugasnya guru? Kenapa dikirimkan ke wali murid? Kakak, ini loh, ada tugas, kerjain dulu. Mama nggak mau, sulit sekali. Nih kerjain, kamu duduk sini, mau tiduran. Mas, tolong mas, Apa? tugasnya sulit. Ah, cari sendiri. Mama capek. Dari tadi tempat kerja sampai di rumah ganggu terus. Sudah kamu kerjain sendiri. Mama pengen lihat sinetron. Rindu, Ya bu, kamu lagi ngapain? lihat ya. Wah, hebat ya. Oke, ini ada tugas dari ibu guru. Tapi kita harus ngeprint. Tapi berhubung harinya sudah malam, ibu juga nggak punya printer. Kalau Rindu menuliskan saja bagaimana? Oke, ibu diktiin ya. Yuk, nomor 1. Bertambah besar, Kamu besar, berat, berat, dan tinggi dan tinggi, disebut disebut titik-titik. Nah, kayaknya sudah selesai ya Rindu. Rindu, ini sudah malam. Rindu mau istirahat? ya. Ya, sudah dirapikan dulu ya. Bukunya, yuk kita rapikan. Duduk. Yuk kita ke kamar. Yuk. Nah, yuk sekarang Rindu istirahat ya. Ya. Loh, tapi masih berantakan ya kamarnya. Bantu ibu untuk merapikan ya. Ya. Yuk bantu ibu. Ini ke atas ini kak. Yang sana kamu. Udah, spraynya digeser dulu. Nah, oke pintar. Udah, sekarang udah rapi, kamu bisa tidur. Oke, diselimutin ya. Oke, sebelum tidur Rindu berdoa dulu ya. Ya. Yuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terus kalau saya berdoa, sekarang saya akan beristirahat. Kiranya engkau melindungi Rindu dari mimpi yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu dia video ilustrasi pendidikan di keluarga. Bapak Ibu, mau jadi orang tua yang seperti apa dalam mendampingi anak-anak? Semua pilihan ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Sesi yang selanjutnya itu ada pemaparan dari Ibu Rini Sugiyarti. Ibu Bapak semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan diskusi tentang kondisi yang sedang kita hadapi, di mana semua orang pasti mengalami dan ini sudah berjalan hampir 1 semester. Jadi seperti kita tahu, kasus COVID di Indonesia itu sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, tadi saya mengatakan hampir 1 semester. Jadi kalau kita runtut ke belakang, di Maret 2020 itu terdeteksi pertama adanya kasus di Indonesia.
sebelumnya COVID ini terjadi di Cina, di Wuhan, di China di akhir 2019, sehingga orang mengenalnya sebagai COVID-19. Nah, masuk ke berbagai negara, termasuk di Indonesia, sehingga kasus COVID ini sebagai kasus yang nggak bisa kalau kita mengatakan lokal atau nasional, tetapi ini merupakan kasus yang mendunia atau orang mengatakan kasus global. Bahkan UNESCO dan UNICEF mengatakan kasus COVID ini merupakan musuh kemanusiaan. Indonesia dan banyak negara lain akan mengandalkan pembatasan interaksi fisik untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Artinya kita tidak banyak menggunakan kekuatan medis untuk menghadapi bahaya COVID ini. Kemudian kita tahu juga karena ini sebagai masalah nasional, masalah Indonesia, terjadi di 34 provinsi, maka tentu saja pemerintah melakukan intervensi. Kita tahu yang pertama, jelas yang menjadi kasus orang-orang yang diduga terinfeksi seharusnya dikarantina. Kita tahu juga ada PSBB ya Ibu dan Bapak, pembatasan perjalanan baik secara lokal, secara domestik maupun internasional. Banyak moda transportasi yang terpaksa dan harus berhenti, sehingga ini berdampak pada kegiatan apapun. Kemudian pemerintah juga memberlakukan larangan bagi kita semua elemen masyarakat untuk berkumpul dalam kelompok. Artinya dalam kelompok itu 2-3 orang pun juga dirasakan beresiko, berbahaya, apalagi di keramaian. Kemudian ini Bapak dan Ibu, yang terakhir ini yang keempat, ini yang berefek sekali pada anak-anak kita. Penutupan sekolah, kemudian selain pabrik, restoran, dan ruang publik, sekolah ini merupakan bagian yang sangat penting karena kita tahu sekolah ini kan tempat kita mengasuh anak-anak bangsa ya, generasi muda, sehingga kalau sekolah ditutup secara offline, secara luring ya, artinya kalau sekarang kan kita daring, secara offline tidak ada sekolah di lapangan, di realita kenyataan dalam keseharian yang tidak berbasis daring. Tentu saja ini sangat berdampak. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah itu kan tempat kita mengasuh anak-anak kita supaya ke depan dia menjadi generasi seperti apa. Artinya sekolah ini tempat Indonesia untuk menggodok masa depannya. Jadi generasi muda ini. Sehingga kalau efek pertama ada karantina, ada pembatasan perjalanan, kemudian ada larangan berkumpul, dan yang terakhir ini ada pembatasan sekolah. Nah, ini merupakan kewaspadaan resiko kita ke depan nanti kita seperti apa, dan ini kita mengalaminya sudah hampir 1 semester. Bahkan di kementerian pun sudah mencanangkan tahun ajaran ini sampai dengan akhir tahun ini pun sekolah-sekolah juga berbasis daring. Artinya kemungkinan baru tahun depan di 2021 sekolah yang luring baru bisa dilaksanakan. Jadi kita tahu bahwa dengan kondisi sekarang ini bahkan kemungkinan 1 tahun ke depan sekolah-sekolah tidak bisa melaksanakan kegiatan luring. Apa yang terjadi Ibu dan Bapak? Berbagai upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19 itu artinya menimbulkan dampak yang signifikan atau dampak nyata di sektor ekonomi, kemudian kegiatan sehari-hari kita, dan tentu saja di hari ini kita memfokuskan pada kehidupan anak-anak kita. Artinya anak-anak sebagai masa depan bangsa ini ikut kena imbasnya, meskipun kalau kita telusuri ke belakang tadi, itu imbas secara tidak langsung. Tetapi efeknya sangat nyata. Sebenarnya lebih rendah pada anak-anak, jadi dibandingkan pada kelompok usia tua, risiko kesehatannya.
terdapat 80 juta anak di Indonesia, artinya sekitar 30% dari populasi yang berpotensi mengalami dampak serius. Artinya bukan sebagai hal yang pertama terdampak, tetapi karena terkait dengan sekolah, maka ya mau tidak mau ini akan berdampak secara nyata pada anak-anak kita. Masalah kesehatan yang awalnya menjadi pemicu utama, kemudian mengalir ke bagian ekonomi, kemudian sosial, akhirnya terjadi batasan di berbagai sektor, termasuk ke sekolah, akhirnya anak-anak kita ini akan atau menjadi korban yang tidak terlihat. Namun efeknya sangat besar. Nah, kemudian upaya yang diambil itu tentu saja berdampak pada berbagai hal, peningkatan virus dan sebagainya itu akhirnya melumpuhkan berbagai macam keadaan, termasuk kita semua, Ibu dan Bapak, artinya di berbagai tempat pekerjaan kita terlumpuhkan oleh COVID. Nah, peristiwa ini terjadi di semua sektor di Indonesia. Artinya dari survei yang dilakukan bekerja sebagai usia produktif ini terdampak kehilangan pekerjaan karena efek pandemi. Nah, efeknya apa, Ibu dan Bapak? Ketika kita semua mengalami permasalahan di bidang pekerjaan, khusus secara umum ekonomi, anak-anak kita menjadi apa? Anak-anak kita menjadi anak-anak dalam tanda kutip mengalami kemiskinan, terdampak kemiskinan, dan tentu saja terkait dengan pembelajarannya. Selain pembelajaran, kemudian gizi dan pengasuhan yang kita berikan pun juga menjadi kurang stabil. Bagaimana kita bisa memberikan? Di sisi lain, kita juga sedang menghadapi permasalahan risiko pengangguran. Nah, ini yang kita hadapi sampai dengan 1 semester ini. Nah, ini ilustrasinya. Saat ini kita berada dalam kondisi yang, atau terutama anak-anak kita, mengalami kemiskinan, kemudian gizi yang tidak sempurna, tidak optimal karena perekonomian keluarga. Nah, efeknya apa? Efeknya kemudian sekolah-sekolah yang tidak bisa secara luring, tidak bisa secara offsite, itu akhirnya dilakukan sama seperti saat ini, berbasis daring. Nah, nanti hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring, pendidikan berbasis online nanti akan dikupas oleh Pak Joko. Nah, kembali lagi di sini, ketika orang tua sedang bermasalah secara ekonomi, maka mau tidak mau, kadang, nah tanpa disadari, perilaku-perilaku yang kita lakukan kepada anak di rumah pun juga terdampak. Kalau bicara tentang ilmu psikologi, itu kan pikiran, perasaan akan keluar dalam perilaku. Atau secara makro, secara luas, itu ketika psikologis kita bermasalah, maka akan berdampak pada perilaku kita, sosialisasi ke orang lain bagaimana. Contoh sederhananya tadi, dalam konteks kita ini, ketika kita bingung dengan pekerjaan, mau makan saja, aduh bagaimana, besok kita masih bisa bekerja atau tidak. Nah, dengan pikiran yang kurang konsentrasi tersebut, itu berdampak pada pengasuhan kita di rumah. Nah, dalam konteks ini, sekolah yang ditutup itu mengakibatkan jutaan siswa di seluruh dunia, termasuk kita di level TK, di level PAUD, TK, SD, SMP, pendidikan tinggi, itu 60 juta siswa tidak dapat bersekolah. Nah, ini kan ada ilustrasinya, sekolah ditutup, kemudian tidak bisa ini dan itu, dan sebagainya. Ini efek COVID yang kita rasakan. Ibu Bapak semuanya, penutupan sekolah ini memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Artinya kualitas pendidikan pun akan semakin menurun.
terutama juga siswa dengan kondisi ekonomi tertentu ini paling mendapatkan pengaruh oleh penutupan-penutupan sekolah. Ini yang kita alami sebagai ilustrasi. Contoh konkretnya begini, Ibu dan Bapak. Kalau di rumah tidak ada fasilitas yang terkait dengan internet, wifi, dan sebagainya, itu akan membuat siswa-siswa kita tidak bisa bersekolah secara optimal. Sederhananya saja begini, di kelas ketika face to face, ketika tatap muka, guru dan siswa secara langsung, ada materi pelajaran yang tidak bisa diterima dengan baik, guru bisa secara langsung menerangkan. Nah, dengan kondisi ini, semua serba sulit. Bahkan ini tadi saya dalam beberapa menit pun harus terlempar keluar karena kondisi wifi yang tidak stabil. Ini tidak hanya saya, semua mengalami demikian. Nah, efeknya apa, Ibu dan Bapak? Waktu belajar yang hilang membuat siswa kita sulit menguasai pengetahuan sehingga kemampuannya pun tidak optimal. Situasi ini sangat berisiko. Nah, ini ilustrasi yang tadi. Beban keluarga yang semakin berat. Nah, terutama ini ibu-ibu yang paling berpotensi memikul resiko akibat adanya COVID terhadap pengasuhan anak-anak di rumah. Nah, ini refleksi kita Ibu dan Bapak semua. Bukan berarti bahwa Bapak tidak berpotensi resiko, bukan berarti begitu, tetapi dalam kenyataannya lebih sering peran perempuan, peran ibu yang berinteraksi secara langsung dengan anak-anak kita, ini yang memikul beban yang lebih besar. Namun, sisi positif yang harus kita ambil bagaimana? Saya memberikan gambaran begini. Semua orang, baik di Indonesia maupun di dunia, itu mengalami masalah yang sama. Pandemi COVID sebagai wabah global. Tetapi setiap orang punya baju sendiri-sendiri. Artinya kita tidak bisa mengukur baju kita dengan baju orang lain. Namun dikembalikan lagi, masalah ini adalah masalah bersama. Dan dalam konteks yang paling kecil, dalam konteks keluarga, anak-anak kita adalah tanggung jawab orang tua. Sehingga apa yang harus dilakukan? Di sini akan diuji kemampuan kita sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kita supaya bisa belajar dengan optimal dalam kondisi yang serba minimal. Ini ujian. Nah, ujian ini dengan pikiran positif, dengan hati dengan optimisme, maka kalau orang Muslim mengatakan insya Allah kita akan melewati. Artinya tidak 1-2 orang ibu dan bapak yang mengalami ini, kita semua mengalami. Nah, ketika kita semua mengalami, maka ini bukan masalah pribadi, ini masalah kita bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, secara bersama-sama itu kembali ke keluarga masing-masing, orang tua, ibu dan ayah. Ini ujung tombak utama untuk memberikan. Kalau di sini konteks yang saya kemukakan adalah pengasuhan. Pengasuhan apa yang bisa kita berikan ke anak-anak kita dengan baik? Artinya begini, kita sudah mendapatkan beban terkait dengan kondisi ekonomi, penghasilan kita yang kena efek. Namun, jangan lupa bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita yang harus kita, bahasa Jawanya entaskan kita bawa, supaya orang tua bisa menyelamatkan anak-anak dari kondisi masa depan yang dalam tanda kutip tidak jelas. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, sebagai bagian dari Kanisius untuk membuat anak-anak kita bisa melewati masa krisis ini. Ibu dan Bapak semuanya, terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, terhadap anak-anak kita. Jadi mengambil satu teori psikologi. Kalau dulu orang mengatakan bahwa orang pinter itu kalau bisa menyelesaikan plus minus kali bagi gitu ya.
Artinya hal-hal yang seperti itu. Nah, paradigmanya, pemikirannya sekarang adalah orang pinter itu adalah orang yang bisa keluar dari ujian, tidak hanya ujian di kelas, tetapi ujian hidup, ujian bermasyarakat, ujian sosial. Ini bahasa kita sebagai orang dewasa. Artinya bagaimana kita sebagai orang tua bisa keluar dari permasalahan ini. Berarti ini ujian kepandaian kita, ujian kepinteran kita. Nah, di konteks ini adalah terkait dengan anak-anak. Anak-anak menghadapi permasalahan krisis pembelajaran. Jelas, Bu Ika dan semua ibu bapak tidak bisa memberikan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka apa yang harus dilakukan orang tua? Nah, orang tua ini sebagai pendamping saat ini yang berpegang peranan. Artinya, krisis pembelajaran di masa pandemi ini, nah apalagi sekarang sebagai era digital, nah ini harus kita pahami. Sebenarnya begini, era digital ini adalah era yang sudah berjalan beberapa saat sebelum masa COVID terjadi, ya kan? COVID itu kan terjadi akhir tahun ini sampai dengan 1 semester ini. Sedangkan era digital kan terjadi sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, saat ini kita menghadapi masa pandemi COVID yang sudah diawali dengan era digital. Sehingga apa yang harus dilakukan? Karena tidak bisa sekolah secara luring, secara offline, maka kita harus memperbanyak pembelajaran dari dalam rumah. Nah, kalau sosialisasikan dan sebagainya, ini lebih ke arah pengambil kebijakan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang tua memberikan dukungan, mengayomi, ngayem-ngayemi, membuat anak merasa nyaman, sehingga dia bisa nyaman belajar di rumah dengan kondisi yang demikian. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah sangat ideal jika di masa memberikan perlindungan, kemudian membuat anak merasa aman, kemudian keselamatan anak di rumah selama masa sekolah tetap terjaga. Kenapa saya mengatakan keselamatan anak selama di rumah tetap terjaga? Karena flashback ke penjelasan tadi, orang tua kita sedang menghadapi masalah ekonomi. Ketika di depan kita nanti seperti apa, bahkan mungkin kalau kita baca ini ya ada tunjangan dan sebagainya, tidak ada dan sebagainya. Kan aduh, jangan sampai hal yang berpengaruh terhadap keamanan anak di rumah. Jadi di sekolah, kalau saya di kampus atau di kantor atau di tempat kerja ibu dan bapak, kondisi yang tidak pasti terbawa ke rumah. Nah, ini yang disebut dengan dampak anak-anak yang tidak terlihat ini yang justru berisiko. Ibu dan bapak semuanya, kita coba lihat sedikit apa tuh yang disebut dengan era digital. Kemudian anak itu apa? Kemudian pengasuhan positif itu seperti apa? Nah, yang disebut dengan era digital itu adalah era digital, istilah yang dipakai ketika jaringan internet, khususnya teknologi informasi itu melaju dengan cepat. Nah, era digital sendiri digunakan untuk menggambarkan teknologi yang bersifat digital. Teknologi digital itu apa? Teknologi yang memampukan kita sebagai individu atau masyarakat menggunakan media baru dengan cepat sehingga proses informasi itu dapat diterima dengan cepat pula. Itu yang disebut dengan teknologi digital. Nah, contohnya apa? Anak-anak sekarang tahu bahwa ada telepon, ada HP, ada TV, ada radio, komputer, bahkan sekarang HP pun bermacam-macam. Nah, saat ini kita mengalami atau sedang berada di era digital. Makanya anak-anak kita pun juga sebagai generasi milenial itu juga merupakan produk-produk digital. Ini sebagai gambaran Ibu dan Bapak. Kok ada gambar bunder-bunder ini apa? Saya coba berikan ilustrasinya. Masyarakat kita, Indonesia, itu 260 sekian juta. Nah, kemudian tapi yang pegang HP kok 300 juta sekian. Pertanyaannya adalah, kemungkinan masyarakat kita, satu orang punya HP lebih dari
satu. Artinya penggunaan alat-alat ini satu orang punya 2, berarti wah kaya ya, artinya masyarakatnya sekian, tetapi penggunaan HP-nya banyak. Nah, kalau yang lainnya ini lebih ke arah penggunaan untuk apa, untuk medsos, untuk apa, ini tidak saya bahas. Yang saya bahas adalah saat ini semua orang menggunakan teknologi digital dalam keseharian. Nah, termasuk juga anak kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan di era ini? Nah, di slide sebelah kanan, 8 jam menggunakan internet, 3 jam untuk berdiskusi, 2 jam untuk nonton TV, 1 jam untuk mungkin hal-hal yang terkait dengan seni. Artinya, lebih banyak waktu anak-anak kita yang digunakan untuk eksplorasi hal-hal yang terkait dengan internet. Nah, saat ini ketika kita mengalami kondisi pandemi, nah era digital ini harus kita optimalkan. Artinya begini, dengan tidak mengatakan bahwa bersyukur ya ada pandemi COVID, enggak begitu, tetapi pandemi COVID ini revolusi 4.0 itu loh yang dipercepat. Anak-anak sekarang semakin banyak belajar digital, belajar di rumah. Nah, tugas orang tua, tugas kita yang harus mengarahkan. Kalau mereka menggunakan HP, itu digunakan untuk apa? Nah, itu yang harus kita pegang. Nah, sebelum masuk ke pengasuhan anak-anak, saya akan sedikit menggarisbawahi anak itu siapa toh. Kalau secara teori, anak itu adalah seseorang yang berada dalam kandungan, calon bayi nih, sampai dengan usia 18 tahun. Nah, ini anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Ini menurut Undang-Undang RI dan UNICEF. Perkembangannya demikian. Di bawah 18 tahun, atau kalau dibalik, pada saat berada dalam kandungan sampai dengan ketika dia berada di usia 18 tahun, ini adalah anak-anak kita yang masuk dalam pengawasan kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kondisi pandemi, kemudian juga era digital. Nah, mindset pengasuhan kita yang harus kita coba evaluasi kembali Ibu dan Bapak. Artinya sebelum kita memberikan pengasuhan, bagaimana sih pengasuhan yang baik yang harus kita berikan ke anak-anak. Nah, itu yang harus kita tekankan ke mereka. Kemudian sebelum itu berjalan pun, kita harus memahami, oh ini dipakai untuk apa, teknologi ini bermanfaat untuk apa. Artinya ketika anak-anak menggunakan handphone atau media lain atau komputer, desktop dan lain-lain, kita tahu jangan sampai mereka memanfaatkan untuk hal-hal yang kurang penting. Nah, ini yang saya garis bawahi sebagai pengasuhan positif. Pengasuhan positif adalah kemampuan kita, kemampuan orang tua ketika memberikan pemahaman pada anak supaya disiplin, supaya tekun, supaya mandiri dan punya tanggung jawab terhadap apa yang harus dikerjakan. Ketika ibu rumah, maka pengambil alihan proses belajar mengajarkan di tangan ibu dan bapak. Saat ini tugas orang tua adalah mengarahkan supaya anak-anak menggunakan media digital ini secara pas. Jadi untuk hal-hal yang bersifat edukatif. Kemudian explore hal-hal yang terkait dengan model pembelajaran yang bisa membuat anak menjadi bisa belajar dengan efektif di rumah. Dalam hal ini pengasuhan kita bagaimana? Pengasuhan positif sangat ditekankan supaya anak menjadi pribadi yang dianggap saya ini dihargai. Nah, sebelum anak merasa dihargai, orang tua menghargai dulu, kan seperti itu. Itu yang terkait dengan pengasuhan positif di masa pandemi. Kemudian kita perlu mengajari anak kita berpikir alternatif. Sering terjadi ketika anak-anak menggunakan terutama handphone ya, dipakai untuk hal-hal bermain dan sebagainya. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua dalam kondisi demikian, sekolah tidak bisa luring, harus daring, maka handphone digunakan untuk hal-hal sebagaimana mestinya.
Artinya saya termasuk orang tua yang memperbolehkan anak menggunakan teknologi, tetapi teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena ada juga kan sebelum daring, ada juga orang tua yang anak-anak nggak boleh pegang handphone, anak-anak pegang handphonenya pada saat weekend. Nah, ketika menghadapi kondisi saat ini dia tidak bisa menggunakan media digital, akhirnya bingung. Artinya kita mengajari anak kita berpikir alternatif. Punya media digital boleh, tetapi dia memanfaatkan untuk apa? Itu yang perlu kita garis bawahi. Pandang segala sesuatu secara positif. Kondisi pandemik kita alami secara bersama-sama. Tetapi bagaimana supaya kita bisa kuat, spiritualitas kita semakin terasah. Nah, saat ini perlu kita buktikan. Kemudian begini, pastilah Ibu dan Bapak belajar daring itu sangat berbeda dengan belajar luring, artinya keluar jaringan. Ketika di sekolah tidak paham, jam pelajaran sudah selesai bisa diajari, tetapi kalau di rumah itu kan sangat terbatas. Nah, apapun hasilnya harus kita apresiasi. Hati-hati Ibu dan Bapak ketika ada tugas-tugas dari sekolah, biarlah anak-anak kita yang mengerjakan semaksimal dia, semampu dia, yang penting adalah dia sudah bertanggung jawab. Jangan terbalik begini, yang penting mengumpulkan dulu dari Bu Guru, nanti kita yang mengerjakan. Ini tidak memberikan sesuatu yang positif. Ini akan berdampak menjadi pribadi-pribadi instan di masa depan. Sehingga ketika dia di rumah mengerjakan tugas dari Bu Guru, Pak Guru dari sekolah, ya sudah, apa yang bisa dia kerjakan dan kita mendampingi. Hindari, sangat perlu dihindari ketika orang tua yang mengerjakan. Karena ini beresiko untuk pembentukan kepribadian. Nah, sehingga apresiasi setiap pencapaian belajarnya dalam kondisi apapun. Artinya saat ini kondisinya juga tidak maksimal. Jadi kalau Bu Ika dan Ibu Bapak Guru di SD sama dengan saya. Ketika saya mengajari mahasiswa, kondisinya sangat minimalis. Bagaimana dia akan diskusi skripsi atau teknik penyusunan skripsi, kondisinya tidak ideal, ya saya memahami dia sudah berproses. Saya justru menghargai mahasiswa-mahasiswa saya yang mengerjakan sendiri dibandingkan ketika dia mencari cara yang instan, tetapi memang hasilnya bagus, tetapi dia tidak melakukan proses pembelajaran. Ini yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan ketika dalam kondisi pandemi ini dan era digital. Sari, yang kedua ini yang pertama. Baik, Ibu dan Bapak, demikian yang bisa sedikit saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita perkaya dengan diskusi.